Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran fikih hari ini, kita masih berada di bab 4 dengan judul berwudu itu mudah. Jadi alhamdulillah pekan lalu kita sudah praktek ujian wudu. Ada yang masih ingat bagaimana urutan wudhu dan juga beserta dengan sunnah-sunnah yang dikerjakan dalam setiap gerakan wudhu. Sekarang kita ulangi untuk mengingat kembali. Nah, bisa dibuka bukunya di halaman 9, tata cara wudhu. Nah, yang pertama, ada yang masih ingat? Ketika kita berwudu, yang pertama kita harus berniat di dalam hati. Berniat di dalam hati. Jadi niatnya tidak mesti harus dikatakan. Saya berwudu. Saya berniat berwudu. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita mau sholat, kemudian kita pergi berwudu, maka kita sudah berniat untuk berwudu. Seperti itu. Yang kedua apalagi? Membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, sudah membaca basmalah, mencuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Kanan dulu, baru kiri. Jangan lupa untuk mencuci sela-sela jari. Kemudian yang keempat, apalagi setelah tangan? Ayo. Bagian selanjutnya ini adalah satu rangkaian. Kita berkumur-kumur, mengambil air, masukkan ke mulut, kemudian lanjut dihirup ke hidung. Kemudian dikeluarkan air dari hidung melalui atau dengan menggunakan tangan kiri. Ini adalah satu rangkaian. Jadi yang merasa waktu prakteknya tidak seperti ini, diperhatikan kembali, nanti diamalkan yang sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan Kina. Jadi di saat kumur-kumur tidak boleh berpisah antara kumur-kumur dengan hidung. Jadi dibuat dalam satu rangkaian. Ambil air, kumur, masukkan di mulut, lanjut hirup ke hidung. Ini masih satu kali. Satu kali ambil airnya, kemudian dikeluarkan air di hidung menggunakan tangan kiri. Jadi ini satu rangkaian. Sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya yang kelima, mencuci apalagi sudah kumur-kumur dan hidung. Muka atau wajah kita. Jadi ini mukanya, ini seperti dicontoh, semua bagian muka harus kena dengan air. Harus kena dengan air. Kalau umpamanya laki-laki yang sudah dewasa, kemudian tumbuh jenggotnya, seperti abi kita, paman kita, maka harus juga masuk pada sela-sela jenggot itu air tersebut. Jadi kalau kita sudah dewasa nanti, jangan lupa bagi laki-laki juga harus yang punya jenggot, air wudu itu harus kena di sela-sela jenggotnya. Jangan lupa. Kemudian yang keenam, yaitu mencuci tangan mulai dari tangan sampai ke siku. Kanan dulu 3 kali, baru kiri. Kemudian selanjutnya, ini lihat gambarnya, yaitu mengusap kepala disertai dengan telinga sekali. Jadi satu rangkaian. Ambil dulu air. Kalau di sini bahasanya adalah mengusap. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mengusap Ustazah, bukan mencuci? Kalau mencuci, kita ambil air
contoh di tangan, mencuci kedua tangan. Kita langsung ambil air terus dicuci tangannya. Jadi banyak airnya kan kena tangan tak. Tapi kalau mengusap, ambil air, kemudian dibuang dulu, baru kita mengusap kepala kita. Jadi bukan diambil langsung dikasih basahi semua. Tidak, tapi diambil, dibuang, baru diusap kepala kita. Ya, di kepala kita dari atas, dari depan sampai ke belakang, kemudian lanjut kembali ke telinga. Jadi dari depan ke belakang, maju kembali masuk ke telinga. Jadi seperti itu. Jadi bukan mencuci, tapi mengusap. Selanjutnya, mencuci kedua kaki disertai dengan mata kaki kita. Nah, perhatikan juga sela-sela jarinya. Bisa pakai jari kelingking, kemudian masukkan ke sela-sela jari kita. Nah, setelah itu adalah membaca doa setelah wudhu. Nah, hari ini yang kita mau pelajari, yaitu menghafalkan doa setelah berwudhu. Dihafalkan hari ini, yang sudah hafal disetor hari ini, kalau belum hafal disetor pekan depan, hari Selasa. Sekarang kita mau hafalkan dulu. Ini doa setelah wudhu, kalian bisa hafalkan, ini ada latinnya di bukunya, jadi tinggal dihafalkan, dilihat. Nah, sekarang kita hafalkan, Ustazah dulu, baru kita ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ikuti Ustazah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Bisa disempurnakan dengan ini. Subhanakallahumma, kita mau pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau yang ini sudah dihafal semua. Ya, kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Bisa disempurnakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa juga sampai di sini saja. Jadi ini yang kita hafalkan hari ini ya. Nah, kita lanjut dulu. Kita lanjut di bagian hal-hal yang hafalkan wudhu. Nah, kapan wudhu kita menjadi batal? Ya, pasti semua sudah tahu wudhunya batal kan. Biasa itu tiba-tiba teman kita umpamanya buang angin, pasti langsung kita katakan kalau dia sudah wudhu, ibu wudhunya batal. Nah, berarti salah satu hal yang membatalkan wudhu ketika keluar angin, atau biasa kita sebut kentut. Jadi kalau habis berwudhu
kemudian tiba-tiba keluar angin, maka wudhunya batal. Jadi harus kembali kita berwudhu. Kalau kita tidak berwudhu, langsung kita sholat, maka sholatnya pun tidak diterima oleh Allah. Nah, yang pertama adalah buang air kecil dan buang air besar. Nah, tentu ketika kita sudah berwudhu, kemudian kita tiba-tiba mau buang air kecil, kemudian kita buang air kecil, maka wudhunya menjadi batal. Begitupun juga dengan buang air besar. Nah, jadi harus diulangi lagi wudhunya. Kemudian seperti tadi, keluar angin, kemudian tidur berat sampai hilang kesadarannya. Nah, siapa yang suka seperti ini? Mungkin waktu sholat maghrib, habis sholat maghrib mengantuk sekali, kemudian dia tidur, ya, kemudian tiba waktu isya dibangunkan sama uminya, bangun sholat isya. Nah, seharusnya kita harus berwudu kembali, karena ketika kita tidur nyenyak, kita tidak sadar. Ada yang sadar ketika tidur? Tidak ada ya. Jadi ketika kita tidur, kita tidak tahu, oh ini saya waktu tidur sempat buang angin atau tidak. Kan tidak ditahu. Jadi kita harus mengulangi wudhu kita. Kemudian hilang akal atau gila. Dek, pernah lihat orang gila? Jadi kalau ada orang yang sadar, ya normal, tapi kemudian tiba-tiba dia menjadi gila, maka wudhunya menjadi batal. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram. Jadi, ya kalau bersentuhan antara kulit kita dengan kulit laki-laki atau kulit perempuan yang bukan mahram kita, bukan mahram itu contohnya yang mahram ya, yang mahram itu seperti ayah kita, saudara laki-laki kita, itu mahram. Tapi kalau yang bukan mahram seperti teman-teman kita, itu bukan mahram kita. Jadi kalau bersentuhan wudhunya menjadi batal. Nah, seperti itu. Jadi silahkan dihafalkan doa setelah wudhu ya. Assalamualaikum.